Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih. ونثني عليه بآلائه في بادئ الأمر وآئده ونشكره على وافر عطائه ورافده ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan yang baik, nikmat rezeki yang baik, yang dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita masih berada dalam bab bayan kathrati turuqil khair. Itu bahasannya kathratu turuqil khair. Apa artinya kathro itu banyak, turuk itu jamak dari tariq. Tariq itu jalan, al khair itu kebaikan. Jadi bahasannya atau babnya atau pasalnya masih sekitar banyaknya jalan untuk melakukan kebaikan. Jadi dari hadis-hadis ini ya bisa kita simpulkan bahwa dalam Islam itu Nabi mengajarkan kita apa? Mengajarkan kepada kita bahwa banyak cara untuk melakukan kebaikan. Enggak bisa di sini kamu bisa. Kurang di sini, lengkapi di sini. Jadi enggak ada alasan saya enggak bisa buat ini gitu. Enggak. Lakukan semampunya, berbuat baiklah dalam hidup ini. Ya, terutama ini jamaah sekalian, kita berada di 10 terakhir Ramadan. Ya, berjuanglah, berbuatlah apa yang kita bisa. Yang penting itu kebaikan. Saya sudah jelaskan ya. Alhamdulillah di banyak majelis-majelis yang lain juga kita sampaikan sebagai motivasi dan pembangkit gairah bagi kita. Ya, sudah sholat sunat, sudah banyak sholat sunat. Mungkin kita capek, ya manusia capek gitu kan. Cari yang lain, baca Al-Quran ya. Lelah baca Al-Quran, banyak yang lain Pak. Berzikir, duduk-duduk saja gitu, pegang tasbih atau pakai jari. Nggak bisa juga, kurang di sini gitu kan. Bersedekah, ya, pergi kemana-mana, itu semuanya pintu kebaikan bagi kita. Ya, alhamdulillah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis Nabi SAW, yaitu dari sahabat yang bernama Abu Dzar. Ya, Abu Dzar qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, aku bertanya kepada Rasul, ayyul a'mali afdal? Wahai Nabi, amalan apa yang paling afdal? Kata Abu Dzar, jawabnya dalam hadis ini Bapak, al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Ya, iman apa? Amalan yang paling afdal itu adalah iman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Ya. Yang berikutnya ayyur riqabi afdal? Memerdekakan budak yang bagaimana yang paling afdal wahai Nabi? Ini tingkatan-tingkatan kebaikan. Jawab Nabi, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Budak yang paling afdal untuk dimerdekakan itu adalah anfasuha inda ahliha, budak yang paling berharga menurut tuannya dan yang paling besar, yang paling mahal harganya. Cuman kan masalah perbudakan ini nggak ada lagi Pak ya. Ya, dalam Islam sudah dihapus, yaitu ketika Nabi haji wada tidak ada lagi perbudakan ya. Dalam Islam dihapus ya. Ya berarti nggak ada lagi budak. Tapi kalau pengen cari budak
masih banyak ya. Di Palembang, di Jambi dan di Bengkulu tuh masih banyak budak-budak gitu ya. Iya. Jangan khawatir. Gimana Pak Ustaz mau cari budak gitu kan? Gak tahu. Saya nggak tahu Pak Rizal di Kalimantan pakai budak nggak gitu. Nggak ada istilah budak ya. Iya, budak-budak masih juga ya. Biasanya Melayu pakai budak gitu ya. Budak ini gitu kan. Budak itu adalah anak kecil ya. Ya, Masya Allah. Terus ya kalau untuk memerdekakan budak kan harus banyak harta. Nah, sedangkan sahabat yang bernama Abu Dzar ini, beliau nggak punya banyak harta gitu kan. Nanya lagi ke Nabi. Nabi, kalau saya nggak bisa gimana wahai Nabi gitu kan. Fa illam af'al. Bagaimana kalau saya nggak punya kemampuan untuk memerdekakan budak? Tenang kata Nabi, masih banyak cara yang lain. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Ya, tu'inu soni'an au tasna'u li akhraqa. Wahai Abu Dzar, kata beliau, kamu bantu orang yang sedang bekerja. Artinya apa? Dia sedang bekerja, dia terputus dalam pekerjaannya itu. Barangkali dengan banyak hal. Dengan terputusnya karena dana kurang atau apalah. Bantu dia. Itu pintu kebaikan bagi kamu. Orang sedang bekerja. Kalau contoh realnya apa Pak? Misalnya ada seorang pelajar yang sedang kuliah. Sudah tinggal 2 semester lagi gitu kan. Terputus di tengah jalan sedikit lagi. Kita tahu keadaan dia, bantu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya tu'inu sani'an. Atau kata Nabi, au tasna'u li akhraqa. Tasna'u li akhraqa itu maknanya kamu memberdayakan orang yang tidak punya skill dalam hidup ini. Itu kebaikan yang sangat besar. Saya kasih contoh kemarin kalau nggak salah Bapak. Ya di kampung-kampung kita misalnya ada bapak yang nggak bisa apa-apa gitu kan. Kemudian kita kursuskan dia menjahit misalnya. Dengan bisa menjahit itu dia bisa ya mendapat rezeki, kemudian menafkahkan keluarganya. Itu makna autasna'u li akhraqa. Lakukan itu wahai Abu Dzar. Nabi kata Abu Dzar, masih nggak bisa lagi Pak ya. Kalau ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Wahai Nabi, bagaimana kalau aku juga nggak bisa itu? Nah ini nanya terus kata beliau gitu kan. Oke kata Nabi, kalau kamu nggak bisa juga, apa yang terakhir? Ini yang terakhir ya Abu Dzar, jangan nanya lagi kamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Takuffu syarraka 'anin nas. Itu yang terakhir. Kamu tahan keburukan dirimu terhadap orang lain. Nah, jangan kalau kalau belum bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk kepada orang. Ya contoh sederhana apa? Dalam hidup ini kalau belum bisa memberi jangan menyakiti. Kalau belum bisa menjadi solusi bagi orang, jangan menjadi sumber masalah. Itulah maknanya. Takuffu syarraka 'anin nas. Baiklah. Itu kesimpulan hadis yang kemarin. Hadis yang baru hari ini insyaallah an Abi Dzar aidan. Ya dari Abu Dzar aidan. Ya juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa tujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasul bersabda menjadi suatu kewajiban. Min sulama min ahadikum ya. Menjadi suatu kewajiban bagi setiap sendi-sendi kita ini Pak. Ya, sendi-sendi kita ini ada sedekahnya. Sendi-sendi atau pergelangan itu bahasa Arab itu Pak. Bahasa Indonesia sendi Pak ya. Ini. Nah, ya, dengan ini jadi setiap sendi-sendi kita itu ada hak untuk disedekahkan. Bagaimana gitu kan? Ya. Ya, bagi kita yang punya harta banyak boleh ya bersedekah ya, sangat bagus sekali dengan harta gitu kan. Tapi bagaimana jika hamba yang tidak punya banyak harta gitu kan? Nah, caranya iya sedekah. Sendi-sendi ini kalau dihitung-hitung gitu kan, ya sekitar berapa? Jumlahnya Pak?
360 sendi kita ini gitu kan. Nah, caranya ya fakullu tasbihatin shadaqah. Ya kalimat tasbih subhanallah subhanallah yang kita ucapkan itu bisa bernilai sedekah kalau kita mengucapkan lillahi taala. Wa kullu tahmidatin shadaqah kata Nabi. Ya, lafaz alhamdulillah, tahmid. Tahmid itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau tasbih itu artinya mengucapkan subhanallah. Kemudian wa kullu tahlilatin shadaqah. Dan setiap kalimat tahlil, sekali lagi kita kuatkan, kalimat tahlil kalau kita temukan dalam hadis ya maknanya itu ya, setahu saya maknanya hanya dua tahlil itu Pak. Yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itulah makna tahlil. Makna yang kedua mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah makna tahlil. Ya. Kalaupun ada yang lain ya barangkali saja, tapi saya belum tahu. Jadi makna tahlil itu saja. Silakan mau pilih, mau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil ya. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kullu takbiratin shadaqah. Takbir apa Pak? Ibu mengucapkan Allahu akbar. Takbir itu adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Dan berbuat apa? Ya, wa amrun bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ya. Amrun itu adalah ya memerintahkan, ngajak orang sholat, ngajak orang macam-macam lah. Pokoknya mengajak kepada kebaikan itu kita dapat pahala sedekah. Wa nahyun anil munkar, dan mencegah kemungkaran itu dapat pahala Pak. Nah, itu dalam Islam itu ya. Jangan dianggap orang mencegah kemungkaran itu radikal gitu kan, atau ini keras sekali gitu. Memang begini ajarannya gitu. Dalam Islam itu kita tidak boleh mendiamkan kemungkaran atau mengiyakan kemungkaran, itu nggak boleh, bahaya. Cuman caranya nanti silakan ya, yang ada dalam hadis Nabi untuk mencegah kemungkaran. Yang pertama dengan kekuatan silakan ya. Kalau memang nggak bisa silakan dengan lisan, dengan sampai gitu kan. Kalau nggak bisa juga ya dengan hati, diam saja. Maksud diam itu adalah menolak dalam hati itu, bukan mengiyakan. Karena kalau kita mengiyakan sebuah kemungkaran itu ngeri sekali ya, bukanlah tipe dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengiyakan kemungkaran, ada kemungkaran nih ya, apalah misalnya di lingkungan ini ya, ada perkumpulan, dalam perkumpulan itu minum-minum misalnya. Oh, biarkan sajalah itu kan ya, hak mereka gitu kan. Ya dikhawatirkan kita mengiyakan ya, karena mengiyakan kemungkaran itu sangat dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ya semampunya gitu kan ya. Jangan berbuat di sini gitu. Kenapa kalian berbuat begini begitulah. Ya, tapi setidaknya kita dengan hati saja. Yang mana maksud dalam hati itu adalah kita menolak ya, sekalipun belum bisa berbuat apa-apa. Iya, hati ini tidak menerima. Kalau kita melakukan itu sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Salat 2 rakaat duha ya, bagi yang rajin salat duha itu ya bernilai sedekah. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini ya, bisa kita pahami ya, bahwa memang iya banyak sekali jalan atau cara untuk berbuat baik. Nah, pertanyaannya adalah sudahkah kita berbuat baik itu? Nah, itu yang penting ya. Jalannya banyak, pintu untuk berbuat baik itu banyak. Nah, kitanya sudahkah berbuat atau belum? Nah, ini yang penting. Dari itu dalam Al-Qur'an kita temukan i'malu kata Allah. I'malu, berbuat baiklah, berbuatlah dalam hidup ini. Jangan sampai kita banyaknya pintu kebaikan tapi satu pun tidak ada yang kita lakukan. Itu rugi sekali. Terutama ya, terakhir bulan Ramadan ini, perbuatlah
Apa yang bisa diperbuat jamaah sekalian? Baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bersilaturahmi kepada keluarga, sanak famili, mengunjungi orang tua yang masih hidup. Itu semua kebaikan dan kebaikan. Ya, Masya Allah. Hadis yang kedua hari ini, ya, anhu qala, Masya Allah, ini dari Abu Dzar juga, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, uridat alayya a'malu ummati, ya, hasanuha wa sayyi'uha, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq, wa wajadtu min masawi'i a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjidi la tudfan. Bagus sekali, rawahu Muslim wa Ahmad, ya. Apa? Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya, ditampilkan, ya, kepadaku. Uridat itu ditampilkan atau dinampakkan, ya, kepadaku, a'mala ummati, ya, a'malu ummati, amal-amal umatku atau perbuatan-perbuatan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang perbuatan-perbuatan berarti semuanya hasanuha wa sayyi'uha, ya, amalan apa, perbuatan yang baik umatku, ya, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan yang buruk-buruk mereka pun juga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajadtu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dinampakkan lalu aku mendapatkan, aku menemukan, fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq, dari sekian banyak, jamaah sekalian, perbuatan-perbuatan baik umat Nabi dinampakkan kepada Nabi itu, dari sekian banyak apa? Yaitu duri yang disingkirkan dari jalan. Nah, ya, ini apa? Di antara sekian banyak, ya, perbuatan-perbuatan baik umat Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Di antaranya adalah menyingkirkan diri, apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Itu dianggap sebuah kebaikan yang sangat mulia sekali. Wa wajadtu fi masawi'i, ya, a'maliha, dan aku juga menemukan, mendapatkan, ya, di antara yang jelek-jelek, ya, perbuatan umatku itu, ya, itu disebutkan apa, Bab? An-nukha'ata takunu fil masjidi la tudfan, ya. Berarti ini apa, Pak, ya? Yang baik-baiknya yang kecil sekali, menyingkirkan duri, ya, dari jalan, itu mulia sekali, sekalipun kecil dan enteng, mulia. Nah, sedangkan yang jeleknya dinampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nukha'ah. Nukha'ah itu adalah air ludah, Pak. Nah, ya, air ludah yang, ya, takunu fil masjidi la tudfan. Air ludah yang ditemukan di masjid yang tidak disingkirkan, itu maksudnya, gitulah. Itu perbuatan yang jelek. Ya, meludah di masjid lah, bisa kita pahami gitu, Pak, ya. Nah, meludah di masjid, kemudian ludahnya enggak apa? Airnya itu enggak dibersihkan. Nah, tapi bagaimana kalau dibersihkan, Pak Ustaz? Jangan meludah gitu. Pokoknya itu maksudnya. Ya, nanti dipahaminya meludah dulu kemudian dibersihkan. Bukan, ya. Enggak boleh meludah sama sekali di masjid. Nah, kalau pengen meludah silakan di luar masjid. Sekecil-kecilnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang buruk itu adalah seperti kita melihat ludah atau kita meludah dan bekas ludah itu dilihat oleh orang mungkin. Itu enggak baik, ya. Kecil, ya. Itu kecil, dianggap, ya, sesuatu yang tidak baik dalam al-Islam. Masya Allah. Sederhana sekali, ya. Semakin banyak kita mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin jelas, iya, ya, bahwa memang banyak sekali cara dan jalan untuk berbuat kebaikan. Nah, kita mau pilih yang mana, silakan. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikut, wa anhu, ya, dan dari dia juga.
Dari dia ini, dari Abu Dzar banyak sekali, subhanallah ya. Abu Dzar ya. Anna nasan qalu, ya, beliau menyampaikan sebuah kejadian bahwa ada sekelompok manusia berkata, ya Rasulullah. Berarti sekelompok manusia ini berkata kepada siapa jemaah? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa perkataan mereka? Dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Nah, jadi mereka ini sekelompok manusia datang kepada Nabi seolah-olah mengeluh, menyampaikan apa? Wahai Nabi, orang-orang yang punya harta banyak gitu kan, mereka dapat pahala banyak. Nah, jadi berarti bisa dipahami juga sekelompok kaum ini mereka enggak punya harta banyak gitu loh. Agak cemburu lah gitu, agak iri terhadap hamba-hamba yang diberi oleh Allah harta banyak. Dengan hartanya itu mereka apa? Banyak dapat pahala. Artinya apa istilahnya? Agak iri sedikit gitu terhadap apa ya? Iya, hamba yang banyak harta banyak berbuat baik dengan hartanya. Jadi sekelompok manusia ini seperti mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak hamba-hamba Allah yang punya banyak harta itu, mereka banyak sekali dapat pahala. Wahai Nabi, kenapa tidak? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka solat seperti kami solat, dan mereka berpuasa juga seperti kami puasa. Nah, cuman yang ketiga ini, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan ya maksudnya kami apa? Gimana wahai Nabi gitu kan? Ya apa? Ya, kami sholat, kami berpuasa, cuman di poin yang ketiga ini kami apa? Seolah-olah enggak bisa bersedekah karena sedikit harta gitu loh. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menguatkan. Apa kata Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian, yang mana Allah memberi kesempatan kepada kalian, ya, kalian bisa bersedekah dengan apa? Dengan amalan ini, kata Nabi, sekalipun kalian tidak punya harta banyak, gitu loh. Bagaimana caranya? Lanjut Nabi, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Ya, karena caranya kalau memang kalian enggak punya harta banyak atau belum punya banyak harta, tetapi pengen bersedekah, iya, banyak-banyak baca tasbih. Nah, gitu loh. Wa kullu takbiratin shadaqah, sama seperti hadis yang sebelumnya. Wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kulli tahlilatin shadaqah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Ya, kalau enggak mampu bersedekah dengan harta yang banyak, ya, niat ada nih Pak, semangat ada, cuman harta yang mau diberi itu apa gitu, enggak ada. Ya, sesuai juga dengan apa ya? Dengan istilah faqidu syai' la yu'ti. Ya, faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang enggak punya sesuatu itu yang enggak bisa memberi. Nah, jadi kalau pengen memberi, ya carilah sesuatu yang akan diberi itu, ya kan? Ya, dengan apa? Ya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita rajin bekerja dalam hidup ini, sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, dengan begitu kita akan memiliki sesuatu. Dengan sesuatu itu kita bisa memberi. Nah, kalau kita enggak punya sesuatu, apa yang mau diberi? Itu apa? Di antara istilahnya faqidus syai' la yu'ti itu. Ya. Lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wa nahyun 'anil munkari shadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bid'i ahadikum shadaqah. Nah, ini Pak. Dan pada bid'i ahadikum itu maknanya adalah, ya, ini bahasa kiasan. Ya, bid'i itu adalah, ya, kita dua orang hamba suami istri berhubungan suami istri. Ya, subhanallah, iya, berhubungan suami istri yang sah, yang halal, yang dengan cara menikah, itu juga sedekah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala sedekah. Mendengarkan ini,
ya, para sekelompok orang ini bertanya, wahai Rasul, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Nabi, gimana Nabi? Kata kelompok orang ini, ya, seorang ya mendatangi istrinya dengan syahwat, ya. Itu kan dengan syahwat itu. Apakah dia melakukan dengan syahwat itu dapat pahala juga, wahai Nabi? Ya. Apa kata Nabi SAW? Jawabannya bukan iya, tapi di sini, Pak. Jawabannya dengan bahasa diplomatik Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ditanya lagi oleh Nabi SAW. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Ya, kalian bertanya kepadaku, ya, seseorang yang menggauli istrinya dengan syahwat, apakah dia dapat pahala? Ya, aku bertanya kepada kalian, apa kata Nabi SAW? Bagaimana pendapat kalian kalau dia melakukan itu pada sesuatu yang haram, kepada bukan istrinya? Apakah mereka mendapat dosa? Kata Nabi SAW. Jadi pilih, iya. Berarti jawabannya apa, Pak? Iya. Ya, kalau memang kepada istri sekalipun dengan syahwat dapat pahala. Ya. Ya, bandingannya bagaimana kalau dia melakukan itu kepada bukan istrinya yang di jalan yang tidak halal? Pasti dapat dosa, kata Nabi SAW. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Nah, kalau memang melakukan itu dengan syahwat kepada selain istri kita, ya, maka itu dapat pahala. Dapat dosa. Maka begitu pula kalau dia melakukan di jalan yang halal pada sesuatu yang sah, maka dia mendapat pahala dalam melakukan itu. Ya, yang penting juga, ya, ada makna yang penting dalam hadis ini yang perlu kita kuatkan, ya. Jadi ternyata bersedekah dengan cara bertasbih, bertahlil, bertahmid, ya Pak, ya, itu dianjurkan bagi siapa, Pak? Bagi hamba yang tidak punya harta banyak. Gitu loh. Tapi kalau bagi hamba yang punya harta banyak berlimpah, gimana itu, Pak? Bersedekah dengan harta atau pakai tasbih dulu? Pakai harta itu lebih afdal. Subhanallah, ya. Contoh nih, saya nih, ya, diberi oleh Allah harta banyak, ya. Aset saya banyak, rekening saya banyak, gitu kan. Tahu-tahu saya milih langsung tasbih aja lah, gitu kan. Subhanallah, 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 ya. Orang kiri kanan tetangga banyak kelaparan, banyak putus sekolah, saya subhanallah, subhanallah. Kenapa Pak Ustadz? Nyebut itu terus, gitu kan. Ini pahala sedekah ini, gitu kan. Ya. Tetapi jarang bersedekah dengan harta, itu bukan cara yang tepat. Nah, cuman yang lebih baiknya lagi, bagaimana jamaah sekalian? Kalau memang kita punya banyak harta, bersedekah dengan harta dan ditambah lagi dengan, ya, tasbih dan tahmid, itu akan lebih mulia lagi. Tapi kalau memang belum, ya, ditakdirkan oleh Allah punya banyak harta, maka pilihannya ini, ya, nggak apa-apa, gitu, bagus, ya. Silakan bertasbih dan bertahmid dan bertahlil. Itu maksudnya. Nah, jangan keliru, Pak, ya, jangan keliru, ya. Karena kalau keliru memahami hadis itu nanti, ya, apa istilahnya, ya, salah paham nanti, kurang tepat dalam mengamalkannya. Ya, tentu kita berharap, ya, kepada Allah untuk menjadi hamba yang ya diberi oleh Allah kemampuan untuk melakukan sedekah dengan harta dan bersedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itulah yang lebih ideal. Hadis berikutnya, ya, yang terakhir insyaallah hari ini, anhu, masih juga, Pak, dari Abu Dzar ini. Subhanallah, banyak sekali, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hadis berturut-turut, ya. Imam Nawawi menyampaikan hadis-hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang kelima ini, ya, dari beliau Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi berkata kepadaku. Ya.
Bukan nabi bukan kejadian dengan orang lain, tidak. Ya, Nabi berkata kepadaku, ya, apa kata Nabi? La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Ya. Bagus sekali ya, ini sebagai motivasi bagi kita untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan ini. La tahtaqiranna, ya. Nabi berkata kepada Abu Dzar, ya. Dari itu dia berkata, Nabi berkata kepadaku, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. La tahtaqiranna itu adalah jangan kamu meremehkan, ya, kebaikan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, jangan dianggap enteng loh, Pak. Ya. Mana tahu ya kebaikan yang kecil itu yang akan membuat ya kita masuk surga dengan izin Allah, ya. Mana tahu perbuatan yang kecil itu, kebaikan yang sedikit itu ya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Nabi SAW, jangan remehkan, jangan anggap enteng ya kebaikan yang kita lakukan, ya, sekalipun, ya. Contohnya di sini dalam hadis ini, walau antal akhaka biwajhin taliqin. Masya Allah. Ini Pak, walaupun ya dengan cara kamu bertemu dengan temanmu, dengan sahabatmu, biwajhin taliqin, dengan wajah yang ceria, itu dianggap kebaikan menurut Nabi SAW, Pak. Ya, nggak punya duit, nggak punya apa, tapi wajahnya ceria. Bertemu dengan teman itu, apa kabar gitu, senyum terus gitu, ya. Padahal banyak masalah ini, Pak. Tapi kalau dia bertemu dengan temannya, dia penampilan cerah dan ceria, itu kebaikan kata Nabi SAW. Ya, walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, sekalipun kebaikan itu hanya berupa penampilan yang ceria kepada teman, ya, tidak cemberut. Nah, berarti ya bisa dipahami juga, Pak. Cemberut dengan teman itu nggak boleh gitu. Akan dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik. Nah, dianggap sebagai keburukan. Jadi memang harus ceria kepada teman. Apalagi ya misalnya sudah ditegur oleh orang gitu kan. Pak, apa kabar Pak? Apa itu nanya kamu gitu. Nggak tahu saya ini banyak masalah, itu nanya terus gitu. Itu itu perbuatan buruk itu, ya. Ya pokoknya banyak masalah kita. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah bro, mantap bro, gitu kan. Semangat, ceria gitu. Itu ya menjadi kebaikan, Masya Allah, yang sangat mulia sekali dalam al-Islam. Apalagi kalau sempat sudah diucapin salam, cemberut lagi Pak, ya. Iya, bukan hanya nanya apa kabar saja. Assalamualaikum Pak, masih cemberut gitu kan. Jawab dulu gitu kan, Waalaikumsalam gitu, sekalipun nada menjawabnya agak lesu-lesu gitu kan. Ya, jawab ya, karena itu adalah kebaikan menurut al-Islam. Jadi sekalipun kecil, sederhana, kalau kita lakukan lillahi ta'ala, maka itu menjadi, ya, bisa jadi itu akan menjadi kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya, contoh sederhana dalam kehidupan, Pak, banyak sekali. Ya, belum bisa sedekah banyak-banyak, sedikit-sedikit. Nah, gitu loh, Pak. Atau sebaliknya, belum terbiasa sedekah sedikit-dikit, banyak juga nggak apa-apa. Nah, gitu loh. Pokoknya pilih saja gitu, udah. Ya, kemudian dalam perkara sedekah ini jangan lihat-lihat orang, ya, jangan ngurus-ngurus orang, ya. Urus diri sendiri kita gitu kan, ya. Apalagi kita sampai suuzon kepada orang. Saya jarang sekali lihat Pak Haji itu sedekah gitu kan, misalnya, ya. Ngapain lihat orang gitu kan? Jangan lihat orang, Pak, ya. Lihat diri kita masing-masing, ya. Mana tahu kita suuzon itu gitu kan, kita nggak tahu beliau banyak, ya. Mungkin di masjid ini tidak terlalu nggak kelihatan bersedekah, misalnya begitu, ya. Tetapi di tempat lain beliau gencar bersedekah, boleh jadi. Nah, dari itu nggak ada baiknya kalau kita ngurus-ngurus orang, itu nggak ada baiknya. Lebih baik ya sebaiknya kita berhusnuzon kepada orang, kemudian fokuslah kepada diri kita. Nah, mungkin ini real ini, ya, contoh real. Contohnya misalnya di sholat Jumat misalnya, Pak, ya.
Kan itu tuh ada tromol-tromol lewat gitu kan. Kita mungkin ya sebagian hamba Allah gitu kan suka ya ngurus-ngurus orang misalnya gitu kan. Dia bersedekah, lewat gitu kan. Ya. Pas lihat ke samping, dilihatnya orang itu kan. Ini lewat terus gitu kan. Nggak ada. Ya. Nah, maksud saya itu jangan pikirkan orang. Karena kalau kita suuzon ya itu buruk bagi kita, Pak. Ya. Boleh jadi di saat kita melihat dua orang di samping kita ini kok nggak ada bersedekah orang ini ya, gitu kan? Di garis itu dia nggak bersedekah, ya. Tetapi tanpa sepengetahuan kita, dia di luar masjid itu sudah ngisi 2 kotak atau 3 kotak. Kita hanya apa, Pak? 1 kotak yang lewat, itu pun duit kecil-kecil gitu kan. Gitulah. Jadi husnuzonlah selalu kepada orang. Kemudian fokuslah kepada diri kita pribadi. Insya Allah itu akan lebih baik, lebih nyaman ya. Karena kalau ngurus-ngurus orang itu ujung-ujungnya nanti akan ya benci kepada orang. Ya kalau benci kepada orang kita sendiri yang nggak baik, Pak. Ya akan merugi diri sendiri gitu kan. Itu cara yang sederhana menurut kami. Jadi ya fokuslah untuk diri sendiri, jangan lihat-lihat orang. Kemudian kalaupun pernah terbesit ya untuk lihat orang, timbulkanlah, hadirkanlah selalu husnuzon kepada orang. Husnuzon kepada orang. Nah, gitu loh. Ada hamba Allah yang jarang misalnya ya macam-macam lah gitu kan, husnuzon lah selalu gitu ya. Barangkali beliau di tempat lain banyak berbuat baik dan berbuat baik. Begitu ya, cukup di sini dulu hadis hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kajian membangkitkan fitrah manusia ya. Alhamdulillah. Selalu berbuat baik. Karena kecenderungan kita ini kan punya hati. Sekecil apapun yang kita lakukan kan itu ada rewards-nya ya. Iya, Masya Allah Pak Haji. Apakah ini juga membentuk akhlakul karimah? Ya, Masya Allah. Karena tidak ada yang sia-sia dalam melakukan kebajikan. Ya, Masya Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Ini hanya menguatkan barangkali. Ya, Pak Haji, barakallah. Karena kan jamaah di sini rata-rata orang baik, orang saleh. Tetapi kan di luar itu kan kita nggak pernah tahu. Karena mereka kan tidak beramal lewat kotak, tapi beramal lewat transfer. Iya, Masya Allah. Ya, saya rasa cuma itu yang bisa. Iya, terima kasih Bapak Haji, Masya Allah, terima kasih. Pak, silakan Pak, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Jundub bin Junada. Saya penasaran dengan sahabat ini, Ustaz. Kalau tidak salah ini salah satu sahabat yang dalam keyakinan Syiah itu ada 4 sahabat yang dikategorikan murtad setelah wafatnya baginda Nabi paling 4. Salah satunya ini kan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar sama Salman. Ya, Salman Al-Farisi. Nah, sebenarnya siapa sih sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini, dan apakah kemudian dalam perspektif Syiah sahabat ini juga termasuk golongan mereka? Insya Allah ya. Ya, Masya Allah. Yang pertama tadi terima kasih ya Pak Haji menguatkan statement ya. Sebenarnya
Kalau kita ingin menguatkan dengan ayat-ayat Al-Quran sangat banyak sekali gitu kan. Seperti innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, ya, ajral muhsinin, pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu dia di antara ayat-ayat, ya. Dalam ayat-ayat yang lain mirip-mirip begitu gaya bahasanya, ya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, la yudhi'u. Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Jadi karena memang tidak ada yang sia-sia kalau kita berbuat baik itu, ya maka lakukanlah, ya. Maka dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak Haji, terima kasih. Ya, pertanyaan kedua ini kembali kepada sejarah gitu kan. Ya, kalau untuk lebih detailnya ya saya perlu untuk membaca lagi atau mengingat-ingat lagi gitu kan. Tapi yang jelas betul apa yang disampaikan gitu kan, bahwa beliau ini termasuk orang yang diiyakan atau istilahnya ya tidak banyak dicela oleh kaum Syiah. Betul itu. Kemudian apakah beliau ini termasuk gitu kan, termasuk Syiah? Secara sederhana gitu kan, ya. Saya bisa pastikan beliau bukan termasuk gitu kan, atau ya hanya dianggap saja. Tetapi poin kenapa kok bisa dibedakan dari yang lain tidak ya wallahu alam, ya. Mungkin kita perlu menggali lagi, ya. Saya sudah terlalu banyak meninggalkan kisah-kisah tentang ini gitu kan. Tapi ya seingat saya juga Sayyidina Abu Dar ini salah satu ya sahabat Nabi yang sederhana, Pak. Sederhana sekali. Bahkan ada perkataan Nabi SAW, ya, semoga Allah sayang kepada Abu Dar. Dia hidup sendiri, kemudian di akhir hidupnya sendiri sampai dia meninggal pun wahidan. Nah, gitu loh. Memang orangnya enggak Masya Allah, ya. Mungkin kalau gambaran kita pakaian tuh enggak banyak gitu loh, Pak. Harta tuh enggak banyak gitu. Pokoknya terkenal lah di antara sahabat-sahabat yang sederhana sekali. Sampai dia meninggal pun ya keadaannya memang agak gitu ya, membuat Rasulullah ya sedih, tapi jangan dikira gitu kan itu bahagia, ya, pastilah beliau itu bahagia. Cuman itu yang dilihat oleh Nabi SAW. Jadi seolah-olah Nabi itu sedih tetapi plus kagum, gitu loh. Sedih dengan keadaan yang sederhana sekali, ya, hidup apa adanya. Tetapi Nabi mendoakan gitu, ya, semoga Allah sayang kepada Abu Dar yang hidup sendiri, kemudian tidak punya banyak apa-apa, bahkan dia sampai meninggal pun dalam keadaan sendiri, ya. Subhanallah. Begitulah yang bisa kita pahami sedikit, ya Pak, ya, mungkin. Maksud sendiri itu ya dalam keadaan itulah Pak, apa istilahnya ya sederhana gitu, tidak apa. Tapi Allah alam, ya, apakah beliau berkeluarga atau tidak gitu kan. Tapi yang jelas makna dari doa Nabi itu atau ungkapan Nabi itu, ya, beliau sedih dengan keadaan, tetapi sedih itu bukan seolah-olah mencela, tidak, kagum. Ya, Rasulullah kagum kepada sahabat-sahabat yang hidup sederhana tetapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sahabat siapa lagi? Bilal bin Rabah gitu Pak, ya. Subhanallah. Banyak sekali para sahabat yang hidup itu memang apa adanya. Tetapi dengan ketaatan kepada Allah mereka punya posisi yang mulia, punya posisi yang istimewa. Baik Pak, insyaAllah kalau boleh nanti saya akan baca-baca lagi lebih detailnya bagaimana. Terima kasih, barakallah. Kalau Abu Jar bukan yang bapaknya Jar, kan kayak Abu Jibril bapaknya Jibril. Iya. Tapi punya anak. Iya, baik. Nanti saya akan itu, ya, saya cek lagi. Ya, karena Pak? Ya, kalau kita kalau kita pengen lihat di perkara yang lain, tidak semua yang pakai abu itu dia punya anak. Nah, gitu loh. Iya, contohnya nih. Iya. Ya, contohnya Siti Aisyah. Siapa lagi? Iya, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kalau dalam hadis kita temukan Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Pertanyaannya, apakah Siti Aisyah punya anak? Tidak. Itulah mungkin, ya. Boleh nanti, ya, apa istilahnya menjadi bagi saya gitu kan, kayak PR, tapi jangan PR wajib Pak, ya, gitu kan.
apa istilahnya mengumpulkan misalnya sahabat-sahabat yang tidak punya anak atau sahabat-sahabat yang enggak punya istri. Nah, begitu dia. Ya. Tapi yang jelas jangan dikira setiap abu itu punya anak gitu juga. Dan juga setiap ummu itu dia punya anak. Ya, wallahu a'lam. Ya seperti itu. Satu lagi Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kalau kita lihat Pak, Imam Nawawi ini termasuk salah satu ulama yang al-a'zab. Ya, ulama yang membujang. Ya, itu ada kitab gitu kan, kumpulan-kumpulan ulama yang membujang. Membujang itu apa Pak? Enggak sempat kawin. Bukan enggak mau kawin, tapi enggak sempat kawin. Kenapa enggak sempat kawin? Wah, begitu dia. Terus kita lihat ya, Imam Nawawi ini diberi gelar Abu Zakaria. Abu Zakaria. Itu apa istilahnya? Gelar beliau ya. Bapaknya Zakaria. Kenapa itu, Pak? Ya kan? Padahal enggak menikah. Ya, mungkin bisa kita pahami mungkin beliau itu pengen sebenarnya untuk menikah atau pengen untuk punya keturunan, tapi begitulah jalan hidup yang beliau lakukan ya. Dan tolong diingat ya, para ulama yang tidak menikah itu jangan dianggap mereka enggak tahu hadis Nabi. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu ada hadis Nabi itu. Nikah itu adalah termasuk sunnahku, dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Ini Imam Nawawi di mana nih Pak? Enggak nikah berarti bukan dianggap umat Nabi. Nah, itu dia. Beliau bukan enggak suka menikah atau menolak sunnah Nabi, tidak. Bisa dipahami karena kesibukan dan subhanallah belajar sehingga lupa nikah. Nah, itu hebatnya ulama, Pak. Kalau ulama itu karena belajar lupa nikah. Kalau kita karena nikah lupa belajar. Itu dia. Bahaya itu ya. Mikirnya nikah terus ya. Ya, pas ditanya ilmu ini enggak tahu. Nah, kalau ulama enggak ya. Kalau ulama itu karena belajar lupa menikah. Nah, itu keren, subhanallah. Mana tahu gitu kan, kita di sini pengen juga begitu itu, Pak ya. Ya, sekian dulu ya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.